Jasad bayi perempuan ditemukan di toilet stasiun Citayam. Pemerintah siaga hadapi cuaca ekstrim hingga akhir tahun. Pimpinan DPR terima kunjungan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok. Aktivis nasional laporkan tambang ilegal ke SDM. Cemburu buta, suami tusuk istri siri dan selingkuhannya. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Termasuk informasi seputar peristiwa dan juga update terkait dengan penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Selis Regar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, proyek galian milik Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten menelan korban jiwa. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai menabrak pagar pembatas galian dan terlindas truk dari arah belakang korban. Salah seorang keluarga korban bernama Ripki Ripanto histeris dan tak kuasa menahan tangis ketika mengetahui anggota keluarganya meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Sejumlah warga berusaha menenangkan dan juga memapahkannya ke pinggir jalan karena nyaris jatuh pingsan. Kecelakaan maut ini dipicu adanya proyek galian milik Perumda Tirta Benteng yang juga berada di sepanjang Jalan Gatot Subroto dan telah mengkerak atau dibiarkan dalam kondisi berlubang sejak 7 bulan lalu. Saat kejadian, korban yang melaju dari arah Jati Uwung menuju Bitung terjatuh dan juga terlindas truk yang melintas di belakangnya. Usai korban menabrak pagar pembatas galian di lokasi. Seketika korban meninggal dunia dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Kapolsek Jati Uwung Kompol Robin mengatakan bahwa kecelakaan disebabkan proyek galian Perumda Tirta Benteng yang juga mengkerak. Dan kecelakaan seperti ini telah berulang kali terjadi namun pengerjaan tidak kunjung selesai. Telah terjadi laka lantas seorang pengemudi sepeda motor menabrak pembatas galian PDAM, selanjutnya jatuh ke kanan, lewatlah itu namanya truk kontainer. Saya berharap sekali kepada bapak-bapak yang punya hajat, yang punya kepentingan, yang punya proyek, terutama PDAM. Ini proyek-proyek PDAM. Sudah berbulan-bulan, saya sudah berkali-kali berkomunikasi sama beliau-beliau ini, tapi belum ada respon. Sementara korban terus berjatuhan. Sudah berapa orang yang laka lantas di sana, baik luka ringan, apalagi sekarang meninggal. Sejumlah warga sekitar pun mengaku resah dengan proyek galian tersebut sebab galian yang mengkerak kerap memicu terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban luka hingga meninggal dunia. Warga mendesak pemerintah Kota Tangerang segera menyelesaikan proyek tersebut. Dan minta tolong kepada Bapak Wali Kota yang sebagai pimpinan Kota Tangerang, ya, betul, dan sebagai Direktur PDAM, ya, ini galian mangkrak, Pak, ya, mangkrak. Ini sangat mengganggu kami sama sekali ya. Hari ini aja udah ada korban yang meninggal. 3 hari sekali sampai ada yang jatuh dari motor juga kemarin ya, jadi hampir tiap hari, Pak. Tolonglah, apa nunggu korban banyak lagi? Tolong yang punya kepentingan, yang punya wilayah, tolong segera ini ditangani dengan serius. Apa perlu kami mengambil tindakan untuk demo bareng-bareng ke sana ke PDAM? Tolong diperhatikan ya Pak. Ini keluhan dari kami. Gimana? Oke, ya. Tolong segera Pak. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dilakukan pemakaman. Sementara supir truk diamankan di Polsek Jati Uwung untuk dimintai keterangan terkait kecelakaan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Salah satu rumah di Gang Arus Rengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi sasaran perampokan. Tak tanggung-tanggung, motor, perhiasan hingga celengan sedekah subuh raib digondol pelaku. Aksi pelaku terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat seorang pelaku perampokan berusaha menjebol rumah dan membawa kabur motor dan barang curian lainnya. Aksi perampokan yang terjadi pada Sabtu 29 November 2025 petang membuat korban kehilangan nyaris seluruh benda berharganya. Tanggung-tanggung barang curian yang berhasil dibawa kabur pelaku mulai dari sepeda motor, perhiasan emas,
jam tangan, telepon genggam hingga celengan sedekah subuh. Menurut tetangga korban, pelaku kemungkinan lebih dari satu orang dan saat kejadian korban tengah pergi berobat ke rumah sakit. Dia masuk ke dalam kamar, itu kan kontrakan 2 kamar. Diambil masuk ke kamar, itu ada 3 BPKB, katanya ada perhiasan, katanya juga ada 2 buah celengan yang diangkat. Sementara pihak kepolisian sektor Jagakarsa mengatakan kepolisian telah menerima laporan dari korban dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kemudian kita sudah tindak lanjuti, terutama kita sudah cek TKP, lanjut kita mencari saksi-saksi dan mencari CCTV yang jelas bisa melihat betul kejadian yang pasti. Ya, untuk sementara ini kita masih mencari, mendalami, kemudian barang-barang bukti apa saja yang bisa menjadi alat bukti tentunya. Itu yang kita kumpulkan untuk penyelidikan dan penyidikan tentunya. Ini yang kita cari, ya. Ini yang kita cari. Warga di sekitar lokasi berharap kepolisian segera bisa menangkap pelaku dan juga meningkatkan patroli lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penumpang komuter lain dihebohkan dengan penemuan tas belanja berisi jasad bayi perempuan di toilet wanita stasiun Citayam, Kota Depok. Polisi melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk rekaman kamera pengawas di lokasi, untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi. Petugas ambulan didampingi petugas kepolisian dan keamanan KRL mengevakuasi jasad bayi yang ditemukan penumpang KRL di toilet wanita stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat. Jasad bayi malang ini akan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur sebagai penanganan lebih lanjut. Penemuan jasad bayi ini berawal dari laporan penumpang KRL yang melihat jasad bayi dibungkus kantong belanja berwarna hijau di toilet wanita stasiun saat dia sedang berada di toilet. Penumpang KRL tersebut kemudian melaporkan kepada keamanan stasiun dan juga diteruskan sampai ke petugas kepolisian Polres Metro Depok. Diduga jasad bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya karena saat ditemukan terdapat pesan dari ibu bayi yang bertuliskan data pribadi bayi termasuk jam wafatnya. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya peristiwa penemuan sosok bayi ini. Ia juga menambahkan saat ditemukan jasad bayi tersebut sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan diduga baru berusia 4 hari. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Selain mengevakuasi jasad bayi malang tersebut, petugas kepolisian juga mendapatkan secari kertas bertuliskan pesan yang diduga ditulis oleh orang tua jasad bayi ini. Dapat info dari salah seorang pengunjung bahwa di toilet wanita sekitar pukul 15.00 tepatnya di stasiun Citayam ada bungkusan berupa goodie bag berwarna hijau. Kemudian setelah diinformasikan kepada petugas di stasiun tersebut, kemudian diambillah tas tersebut dan kemudian dibawa ke kantor. Setelah dibawa ke kantor dan ketika dicek ditemukan ada sosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Kemudian ada satu cari kertas di mana yang diketahui juga ditulis oleh orang tua dari si bayi tersebut. Usia dari mayat bayi tersebut berusia baru 4 atau 5 hari. Guna kepentingan lebih lanjut, jasad bayi perempuan malang ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana tanggul laut di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dilaporkan mengalami kebocoran pada Kamis pagi. Sejumlah video yang kami terima menampakkan air laut yang sudah melampaui batas daratan. Rembesan air terlihat di sejumlah sisi tanggul beton, sementara banjirop sendiri diperkirakan menerpa wilayah pesisir Jakarta hingga tanggal 6 Desember, dengan puncak pada 5 Desember pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tanggul laut di pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dilaporkan mengalami kebocoran pada Kamis pagi. Dalam video yang beredar, air laut terlihat sudah melebihi batas daratan dan hanya ditahan oleh tanggul beton yang ada di lokasi. Rembesan air muncul di sejumlah celah beton, memperlihatkan tekanan air laut yang mulai meningkat menjelang fenomena banjirop. Banjirop di wilayah pesisir Jakarta diperkirakan terjadi pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2025 dengan puncak terjadi pada 5 Desember pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjirop, terutama yang ada di kawasan pesisir.
dan juga yang berada di daratan rendah dan dekat dengan tanggul laut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Memang kalau kita lihat Arif dan pemirsa ada prediksi di mana akan terjadinya banjirop di tanggal 4 Desember hingga 6 Desember 2025. Kita ketahui memang ada batasan yang sudah melampaui dari daratan dan ini menjadi waspada bagi warga-warga di sekitaran penjaringan Jakarta Utara karena memang ternyata bencana-bencana alam memang sudah banyak sekali ada di Indonesia dan di musim ini. Kita berharap bahwasanya ini menjadi suatu perhatian juga bagi pemerintah yang memang kita ketahui ada salah satu ajuan bagaimana nantinya akan ada pembangunan giant sea wall yang ini nantinya akan bisa menanggulangi adanya banjirop di Indonesia ataupun di Jakarta sendiri. Benar sekali, dan kalau kita melihat bagaimana bencana-bencana yang terjadi beberapa waktu terakhir di Indonesia, ini pihak BMKG juga sudah memprediksi terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi hingga akhir tahun ini. Untuk itu perlu kewaspadaan dari semua pihak, terutama mereka yang berada di pesisir laut, terutama di pesisir laut Jakarta, karena kalau kita melihat batas tanggul sendiri itu sudah air laut sendiri itu sudah lebih tinggi daripada daratan, dan ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Kita berharap terkait dengan tanggul laut tersebut ini bisa segera direalisasikan agar hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan bagaimana banjirop yang mungkin terjadi di Jakarta setiap tahun ini bisa diantisipasi. Baik, dan Arif kita lanjutkan informasinya, di mana Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan tidak ada lagi pelaku penjarahan yang ditahan terkait insiden di sejumlah minimarket di Sumatera. Seluruh warga yang sempat diamankan telah dilepas mengingat situasi darurat dan kebutuhan mendesak akan logistik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh warga yang sempat diamankan dalam peristiwa penjarahan di sejumlah titik Sumatera sudah dibebaskan Polri. Dalam keterangannya, Kapolri menjelaskan, kepolisian memahami kondisi di lapangan, yakni masyarakat yang sedang terdesak untuk mendapatkan kebutuhan logistik pasca banjir bandang dan longsor. Kapolri menyampaikan langkah pembebasan diambil karena fokus utama Polri saat ini adalah penanganan kemanusiaan, termasuk memulihkan situasi dan mempercepat distribusi bantuan. Terkait dengan tadi adanya informasi penjarahan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka hanya membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas intelijen Lanal Cirebon, Jawa Barat berhasil membongkar penyelundupan pakaian sport premium dari Malaysia melalui pelabuhan Patimban. Sebanyak satu kontainer berisi 41.280 potong paket pakaian sport premium tanpa dokumen resmi yang berasal dari negara Malaysia diamankan. Seperti inilah video amatir saat sejumlah petugas intelijen Lanal Cirebon mengamankan sebuah truk kontainer berisi 41.280 potong paket pakaian sport premium tanpa dokumen resmi yang berasal dari negara Malaysia di Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang pada Minggu 30 November 2025. Pembongkaran penyelundupan pakaian sport premium ini dilakukan setelah mendapat laporan adanya truk yang mengangkut berisi paket pakaian sport dari Malaysia melalui jalur laut. Dari hasil pemeriksaan, total harga barang-barang tersebut ditaksir bernilai 6,1 miliar rupiah, sedangkan estimasi kerugian negara yang diakibatkan aktivitas tersebut mencapai hampir 2 miliar rupiah. Selain itu, pemilik jaket juga memasukkan identitas muatan sebagai barang pindahan agar lolos dari pemeriksaan. Lanal Cirebon mengamankan satu unit kendaraan truk Fuso polisi F8810HL. Telah diperiksa kendaraan tersebut membawa muatan berupa pakaian olahraga tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah. Rincian estimasi barang dan nilai kerugian adalah sebagai berikut. Taksiran barang lebih kurang 105.000 per pieces rata-rata di marketplace. Apabila dikalikan dengan jumlah keseluruhan pakaian di dalam truk sekitar 41.280 pieces, maka total sekitar 6,1 miliar. Estimasi kerugian negara lebih kurang 1,8 miliar. Sementara itu, rencana barang penyelundupan ini langsung diserahkan ke pihak Bea Cukai Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka. Pertemuan ini mencakup diskusi kerjasama politik, ekonomi, dan juga hubungan antar lembaga legislatif kedua negara.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025 sebagai bagian penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin lebih dari 7 dekade. Wang Huning diterima dengan hikmat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, barisan pasukan kehormatan, dan drum band di gerbang istana. Setelah turun dari kendaraan dan menaiki tangga istana, Wang Huning bertemu Presiden Prabowo untuk salam hangat dan sesi foto resmi, sekaligus menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan diplomatik. Suasana penyambutan menegaskan pentingnya kunjungan ini bagi hubungan kedua negara. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata di ruang Jepara yang membahas kerjasama politik, ekonomi, serta hubungan antar lembaga legislatif Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan dan dialog bilateral di berbagai bidang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan pemerintah menambah anggaran demi mempercepat penanganan bencana. TNI dan juga Polri juga diperintahkan memberikan dukungan penuh di seluruh wilayah terdampak. Pemerintah menyoroti pentingnya respon cepat terhadap bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam keterangannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah pusat terus menggerakkan dukungan masif untuk memastikan penanganan berlangsung efektif di lapangan. Terkait arahan Presiden, Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pusat dan daerah memberikan dukungan penuh baik dari segi koordinasi maupun pemenuhan kebutuhan dasar. Ketersediaan pangan dinilai aman, sementara distribusi BBM tetap dijaga termasuk melalui metode dropping udara untuk wilayah yang terisolasi. Pemerintah juga menghargai simpati dan tawaran bantuan dari negara sahabat meski Indonesia masih mampu menangani situasi secara mandiri. Di sisi pembiayaan, Prasetyo menegaskan bahwa dana siap pakai APBN untuk keadaan darurat masih mencukupi. Presiden pun telah memberi instruksi agar anggaran dapat ditambah bila diperlukan, terutama bagi kementerian, lembaga, TNI, dan Polri yang berada di garis terdepan penanganan bencana. Adalah penanganannya. Penanganannya, saudara-saudara tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan, gitu. Support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait untuk membackup sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi. Kan cukup Mas ya anggarannya? Cukup. Jadi kan di dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan, gitu. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa KL terkait, contoh misalnya TNI maupun kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itu pun akan kita backup. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan memberikan informasi menarik lainnya. Tentunya tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemerintah bersiaga menghadapi cuaca ekstrim hingga akhir tahun dengan potensi hujan yang sangat lebat. Seluruh aparat dan lembaga diminta siap menanggulangi dampak bencana.
Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Wilayah Aceh, Sumatera Utara hingga Papua diprediksi turun hujan lebat hingga sangat lebat, sehingga antisipasi dini menjadi prioritas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam keterangan pers di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menyampaikan langkah antisipasi ditujukan untuk menekankan resiko banjir dan longsor. Koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar respon cepat dapat menjangkau wilayah terdampak secara efektif. BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Selain itu, TNI, BMKG, dan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan. Pratikno menegaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh lembaga dan aparat terlibat aktif menangani dampak bencana sebagai prioritas nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat terbatas tentang tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis di Gedung Geraha Mandiri Kemenko Pangan pada Rabu sore. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan rapat tersebut perdana dilakukan menyusul lahirnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 November lalu. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan terdapat sejumlah langkah-langkah penting yang harus segera diambil dalam mengimplementasikan tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis. Pertama, memastikan 26 kementerian lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi secara masif ke kampus dan daerah-daerah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Kedua, mengupayakan percepatan tata kelola penyelenggaraan program MBG di wilayah 3T, terutama pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Serta yang ketiga, mengupayakan percepatan pelatihan SLHS dan pemenuhan tenaga ahli gizi di daerah-daerah. Menurut Zulhas, posisi tenaga ahli sangat diperlukan dalam program MBG. Ia pun mengatakan untuk saat ini tenaga ahli gizi tak harus dari lulusan atau sarjana gizi saja, melainkan juga dapat diisi oleh sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, dan sarjana keamanan pangan. Beberapa hal penting yang kami rapatkan dan harus segera diambil langkah-langkah. Pertama tentu karena menyangkut hampir 26 kementerian lembaga, sosialisasi secara masif tingkat pusat dan daerah, nanti akan tanggung jawabnya masing-masing. Menyelesaikan ada 15 peraturan turunan, 13 sudah di MBG Pak Dadan ya. Ada 13 tinggal disesuaikan nomor pres, antara lain percepatan 3T Pak, 3T. Kemudian sekarang sudah ada SPPG 16.630 yang sudah operasional, memberikan 47,2 juta penerima manfaat. Berarti masih ada, ini baru separuh. Untuk percepatan itu, tolong nanti pelaksana harian Pak bersama-sama untuk verifikasi biar cepat, bersama-sama bareng. Bukan menentukan, tapi bareng-bareng mungkin memberikan pendapat-pendapat dan seterusnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh. Namun pemirsa, untuk saat ini dirinya diminta untuk fokus terlebih dahulu langkah tanggap darurat, mengingat masih banyaknya korban yang membutuhkan bantuan. Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengevaluasi dan menindaklanjuti perihal penyebab bencana banjir serta longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Bahkan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal juga telah meninjau langsung sekaligus memberikan bantuan terhadap korban yang terdampak. Kendati demikian, untuk saat ini yang menjadi fokus utama ialah langkah tanggap darurat, mengingat masih banyak korban. Tentu saja setelah hal itu, pemerintah akan tanggap untuk melakukan seperti yang tadi ditanyakan. Kemudian DPR RI juga akan aktif untuk menanggapi hal tersebut yang pasti, tapi sekarang kita fokus dulu kepada para korban dan wilayah-wilayah yang memang masih memerlukan bantuan. Bahkan kami juga sudah mengirim tim yang dipimpin oleh salah satu wakil ketua ke wilayah Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, juga ke Aceh untuk bisa melihat secara langsung situasi lapangan, dan kami bersinergi juga dengan pemerintah bahwa kemudian ada keinginan untuk bisa mengevaluasi ini akibat dari apa, bagaimana kemudian ke depan perencanaannya seperti apa, tentu saja itu akan ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa dan juga Seli, tentu kita turut prihatin dan juga berduka cita atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan warganet maupun masyarakat juga saat ini tengah mempertanyakan terkait dengan penyebab utama terjadinya banjir dan juga longsor di 3 daerah tersebut. Namun lagi-lagi kita yang difokuskan sekarang adalah bagaimana upaya untuk penanggulangan terkait dengan bencana tersebut, terkait dengan bagaimana menemukan korban-korban yang saat ini belum ditemukan, kemudian evakuasi, dan yang terpenting adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan bagi korban-korban selamat, kebutuhan pokok, entah itu makanan, kemudian selimut, pakaian bersih, dan yang terpenting adalah bagaimana upaya untuk mengembalikan ketiga daerah tersebut agar bisa kembali normal. Betul, memang saat ini Arif dan pemirsa kita ketahui pemerintah sedang menggencar-gencarnya bagaimana bantuan logistik ini bisa sampai ke warga yang terdampak. Memang di jalur darat kita ketahui bahwasanya jalanan banyak yang terputus, akhirnya dari pemerintah pusat ataupun daerah juga menggunakan helikopter untuk menurunkan bagaimana banyaknya logistik yang dikirim untuk warga-warga terdampak di 3 provinsi tersebut. Pastinya kita juga turut berduka dengan adanya 3 provinsi yang banyak sekali kejadian-kejadian mungkin sedih, banyak keluarga yang akhirnya banyak yang ditinggalkan, dan ini menjadi suatu kepedulian juga, terlebih memang tidak hanya di Indonesia saja diberikan bantuan, namun dari Gaza sendiri memberikan donasi untuk Indonesia, terutama di 3 provinsi, dan kita berharap bahwasanya ini menjadi sebuah harapan baru nantinya setelah ada pemulihan dari negara kita, agar 3 provinsi tersebut bisa pulih kembali dan masyarakat bisa merasakan senangnya lagi bersama keluarga-keluarga. Benar sekali. Seli dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah Lampung berhasil menangkap pasangan suami istri yang diduga menjadi bandar narkoba. Dalam penangkapan ini petugas berhasil menemukan 22 paket sabu siap edar dan mengamankan 1 orang pelaku lainnya sebagai pembeli. Inilah momen dramatis saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menangkap sepasang suami istri yang merupakan bandar narkoba jenis sabu di Kampung Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha. Saat ditangkap, kedua bandar berinisial RH dan juga istrinya IS serta seorang pelaku lainnya berinisial JY yang merupakan pembeli sabu sempat melarikan diri dan membuang barang bukti. Beruntung petugas berhasil menangkap ketiganya dan menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 paket sabu-sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku di belakang rumah. Kami berhasil mengamankan 3 terduga. Di antaranya yang pertama berinisial RH, ini sebagai bandar, kemudian IS, ini istri dari bandar tersebut, kemudian 1 orang lagi berinisial JY, yaitu sebagai pembeli. Barang bukti yang berhasil kami amankan 22 bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, diduga narkotika jenis sabu seberat 5,88 gram. Polisi masih melakukan pengembangan terkait peredaran narkoba yang dilakukan pasangan suami istri ini. Ketiganya pun bakal dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi dua pencuri outdoor AC yang terjadi di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan 1B 1, Kota Palembang akhirnya ditangkap warga. Keduanya berhasil ditangkap setelah warga melakukan pengejaran saat mendapati para pelaku sedang beraksi. Aksi pencurian outdoor AC terjadi di Jalan Musuji 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dua pelaku berhasil mencopot outdoor AC dan juga dikejar warga saat tertangkap basah saat beraksi. Kedua pelaku dikejar warga dan tertangkap di Jalan Saibatung, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan IB 1, Palembang. Namun aksi sembunyi pelaku ketahuan warga. Warga yang geram kemudian sempat menghakimi pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti outdoor AC, kunci gerobak rongsokan dan juga 1 unit motor diserahkan warga ke pihak kepolisian untuk diproses hukum. Petugas kepolisian dari Polsek IB 1 Palembang yang datang ke lokasi lalu membawa keduanya dan alat bukti ke kantor Polsek. Jam 7 pagi, tahunya lagi nyapu kan, keluar nak pergi. Gak tahu baut apa mur, petaburan di sini. Petaburan, yo kita nengok apa tuh, gak taunya pas lihat itu AC itu udah katik lagi. AC itu udah katik lagi? Iya. Sementara itu korban baru mengetahui jika AC outdoor miliknya dicuri sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat setelah keluar rumah dan melihat banyak baut AC berserakan dan melihat AC outdoor miliknya sudah hilang. Jam berapa? Jam 11 apaan berapa kali? Jam 10-an apa kali ya? Karena uang rumah tuh nelpon aku sekitar jam-jam itu jam 10-an. Katanya sudah kena tangkap mah katanya. Di tempat rumah Pak RT apa sana tuh nah. Aku lupa nama RT situ. Nah syukurlah jadi cak mano ya katanya lagi doros. Ini uangnya lado. Karena Mbak Binsa sama yang pelaku tuh sikoknya ditelepon, datang sini, sempat ada lap, digebuk di apocek itu nah kan, nah akhirnya dibawa laksano. Dirinya baru mendapat informasi jika kedua pelaku tertangkap di wilayah Kelurahan Siring Agung dan diamankan di rumah ketua RT di sana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Palang Merah Indonesia mengerahkan puluhan truk tangki air untuk membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Tak hanya armada saja pemirsa, ratusan relawan juga diterjunkan untuk memperkuat layanan distribusi air bersih bagi warga yang terdampak. Palang Merah Indonesia atau PMI mengerahkan 60 unit truk tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk memperkuat layanan distribusi air bersih di wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sebanyak 120 personel relawan juga diterjunkan untuk mendukung operasi kemanusiaan ini. Seluruh armada dan relawan disebar ke berbagai titik yang masih mengalami krisis air bersih. PMI menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih menjadi prioritas utama dalam fase tanggap darurat bencana. Dengan pengerahan armada truk tangki dan ratusan relawan, PMI berharap layanan air bersih dapat terus terjaga dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto angkat bicara terkait video penyaluran bantuan yang terlihat dilempar dari helikopter di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Agus menegaskan keputusan tersebut diambil demi keselamatan penerbangan karena helikopter tidak dapat mendarat akibat adanya halangan kabel listrik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjelaskan alasan dibalik proses pendropingan bantuan yang viral di media sosial. Terlihat dilempar dari helikopter di wilayah terisolasi akibat banjir dan juga longsor di Sumatera. Agus menyampaikan helikopter sempat mengupayakan pendaratan namun terhalang oleh jaringan kabel listrik di titik evakuasi, sehingga pilot memutuskan untuk menjatuhkan bantuan dari udara agar logistik tetap dapat dimanfaatkan warga. Agus mengakui sebagian logistik sempat tercecer dan juga rusak, namun prosedur pengiriman melalui helibox dan payung udara dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan saat menyentuh tanah. Kemarin dalam pemberian bantuan, memang saya tekankan kepada prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personil dan alutsista, yaitu pesawat yang digunakan, karena di Padang ada personil TNI tiga personil, dua dari POM, satu Babinsa. Pada saat membantu penanganan bencana terbawa arus, beberapa hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sehingga saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Nah, pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot
barang itu tetap di drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. TNI sendiri saat ini mengerahkan pesawat CN dan juga Hercules untuk menjangkau wilayah yang tidak bisa dilewati jalur darat. Dari Jakarta, Jiana Mila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Dan hingga Rabu pagi, pemirsa, sebanyak 161 korban telah berhasil diidentifikasi. Dalam keterangan di Posko Terpadu Sumatera Barat, tim DVI Polri menyampaikan jumlah terbaru korban bencana. Proses identifikasi hari ini dipimpin langsung oleh Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Pol Dr. Wahyu Idayati, bersama dengan 15 personil DVI lainnya. Rabu 3 Desember 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total korban dilaporkan sebanyak 193 orang. Sebanyak 161 korban diantaranya telah berhasil diidentifikasi, sementara 32 jenazah lainnya masih belum teridentifikasi. Sedangkan korban hilang dilaporkan sebanyak 216 orang. Wahyu menjelaskan kondisi jenazah yang sudah lebih dari 1 minggu menyulitkan proses identifikasi secara visual. Menurutnya, sebagian korban diduga terbawa arus sehingga pakaian dan identitas visual banyak yang hilang. Setelah kami dapat data tadi, itu ternyata sebagian besar mungkin karena terbawa arus atau intinya pakaian-pakaiannya itu sudah banyak yang tidak ada. Sehingga kami di sini kesulitan untuk mengidentifikasi secara visual, gitu kan? Karena ya secara visual itu kan harus cocokkan pakaiannya, ciri-cirinya. Nah, kalau kondisi sudah tidak terlalu bagus, kita kesulitan untuk mencocokkan itu. Makanya pergerakan untuk identifikasi itu agak melambat. Tapi kami sekarang seperti di samping ini kami mengumpulkan para keluarga yang melaporkan hilang atau posko AM, ini kami sedang mengambil sampel DNA untuk kami bawa ke Jakarta. Gitu. Jadi sampel DNA untuk korban-korban yang meninggal sudah kami ambil, tinggal mengambil sampel DNA pembanding dari keluarga-keluarga yang nanti akan kami kirim ke Jakarta untuk diperiksa DNA. Dari Jakarta, Jiana Bila, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespon persoalan bantuan rusak di Tapanuli Utara usai penggunaan opsi airdrop oleh otoritas setempat. Medan yang sulit serta akses jalan terputus menjadi alasan utama penggunaan opsi airdrop harus dilakukan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan bantuan rusak akibat mekanisme secara airdrop terjadi melihat cara tersebut merupakan satu-satunya jalur agar bantuan dapat tersalurkan. Gus Ipul menegaskan medan yang sulit serta akses yang terputus di beberapa titik menjadi sebab utama pengiriman bantuan via udara harus tetap dilakukan. Ya, ini memang dalam suasana kedaruratan ya, mungkin juga ada kesulitan-kesulitan untuk bisa menurunkan atau menyalurkan logistik ya. Medannya kan tidak mudah ya, ada yang memang sulit sekali dijangkau sehingga ada yang harus lewat udara, mungkin juga belum bisa mendarat secara langsung. Mungkin bisanya dikirim lewat cara-cara yang memungkinkan. Jadi kita belum tahu persis apa yang terjadi, tetapi upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mendukung penyaluran logistik harus kita apresiasi dan kita harus hormati. Jadi memang ini medannya berbeda-beda dan ada yang memang benar-benar sulit. Jadi kalau kita belum bisa memberikan dukungan itu bukan karena apa-apa, karena memang medannya sulit dijangkau. Sebelumnya warga di Tapanuli Utara resah akibat bantuan logistik yang rusak karena datang dari udara. Bantuan yang rusak seperti beras dan juga lain sebagainya beberapa waktu yang lalu. Dari Jakarta, Mix Muterona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bantuan logistik terus mengalir untuk masyarakat yang terdampak banjir dan juga longsor di wilayah Sumatera. Kementerian Perhubungan mengerahkan sejumlah armada untuk mempercepat distribusi bantuan. Tak hanya melalui jalur laut, pengiriman bantuan juga dilakukan melalui udara untuk menjangkau wilayah yang sulit dicapai akibat bencana. Bantuan logistik untuk masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatera terus disalurkan. Sebanyak 4 kapal keselamatan dan patroli laut atau KPLP diterjunkan untuk mengangkut puluhan ton bantuan hasil donasi dari pegawai Kemenhub dan para stakeholder. Bantuan yang dikirim meliputi pakaian layak pakai, obat-obatan, serta bahan pokok.
Seluruhnya diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi bencana. Tidak hanya melalui kapal laut, Kemenhub juga mengoptimalkan pengiriman melalui jalur udara untuk menjangkau daerah-daerah terisolasi. Dengan berbagai upaya pengiriman, baik melalui laut maupun udara, Kemenhub berharap bantuan ini dapat segera terdistribusi secara merata dan membantu masyarakat yang masih berada di wilayah terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR terima kunjungan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan dari Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Cina, Wang Huning, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Dan dalam pertemuan tersebut, pemirsa, keduanya bersepakat nantinya akan ada pertukaran kunjungan anggota parlemen di kedua negara Indonesia dan Cina. Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China, Wang Huning, menyambangi Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan penting tersebut dalam rangka sebagai bentuk persahabatan Indonesia dan China yang sudah terjalin selama 75 tahun. Kedua petinggi parlemen ini bersepakat nantinya akan ada pertukaran kunjungan dari anggota parlemen Indonesia dan China. Selain itu, pimpinan parlemen China juga turut menyampaikan bela sungkawanya terhadap korban bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh. Bahwa sebagai negara mitra strategis komprehensif, pertemuan kami dengan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok, Profesor Wang Huning, merupakan salah satu pilar penting dari pertemuan ini. Yang disampaikan adalah bahwa beliau mengatakan bahwa sudah 75 tahun hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Jadi banyak hal yang tentu saja harus ditingkatkan, bukan hanya ekonomi atau perdagangan, namun juga bagaimana kemudian persahabatan antara kedua negara juga harus ditingkatkan. Dan bagaimana kemudian parlemen juga harus berperan aktif dalam meningkatkan hubungan di antara kedua negara. Juga kita harus bisa bertukar pengalaman tentang tugas di parlemen masing-masing, karenanya memang DPR baru saja membuat GKSB antara parlemen Indonesia dan Tiongkok, dan tadi kami bersepakat bahwa pertukaran antara anggota kunjungan antara anggota parlemen Indonesia dan Tiongkok untuk bisa dilakukan supaya bisa bertukar pengalaman dan bisa menjadi jembatan dengan mitra-mitra strategis yang ada di Tiongkok juga di Indonesia, sehingga bisa menjadi jembatan antara kedua pemerintah. Dan secara khusus MPR Tiongkok menyampaikan juga duka cita dan simpati yang mendalam atas peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dan ini merupakan kunjungan pertama dari beliau sejak menjabat sebagai Ketua MPR RRT ke Indonesia, di mana beliau hadir di sini ya untuk bisa membalas kunjungan Presiden Prabowo yang pada bulan September lalu juga secara khusus datang ke peringatan 80 tahun kemenangan perang parade kemenangan. Jadi memang ini sebagai salah satu kunjungan balasan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, pesisir pantai Chandrabhaga di negara bagian Odisha, India Timur berubah menjadi galeri seni terbuka luar biasa. Festival Patung Pasir Internasional ke-15 resmi dimulai pada 1 Desember 2025. Seniman dari berbagai negara menampilkan karya ikonik mulai dari sosok religius hingga bangunan bersejarah.
Rekaman video menunjukkan para seniman membangun patung-patung pasir berukuran besar yang menggambarkan tokoh agama dan landmark arsitektur terkenal. Seniman pasir India Sudarsan Patnaik menjelaskan bahwa peserta datang dari Jepang, Rusia, Spanyol, Sri Lanka, dan juga berbagai negara lain. Sebanyak 14 seniman dari berbagai negara bagian India serta perwakilan dari 29 distrik Odisha turut berpartisipasi. Patnaik juga memuji peran pemerintah India yang dinilai memberikan ruang bagi para seniman untuk menunjukkan karya mereka dan menjadikan pantai Chandrabraga seperti galeri pasir terbesar di dunia. Sementara itu, seniman asal Spanyol, Montserrat Costa, ikut mengapresiasi kualitas karya seniman lain dan juga menyebutnya sangat mengesankan. Ia mengaku bahagia dapat menyaksikan secara langsung proses kreasi seni di lokasi. Festival tahun ini mengusung beragam tema kuat mulai dari kebanggaan budaya, pemberdayaan perempuan, hingga pesan penting tentang konservasi lingkungan dan juga kesadaran publik. Acara ini akan berlangsung hingga 5 Desember dengan akses gratis untuk masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berkumpul di Dhaka pada Selasa 3 Desember 2025 untuk memberikan dukungan kepada mantan Perdana Menteri Bangladesh dan Ketua Partai BNP Khaleda Zia yang saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Warga yang hadir menyebut Khaleda Zia sebagai sosok sentral dalam perjuangan demokrasi Bangladesh. Ratusan orang terlihat berkumpul di Dhaka untuk menyampaikan doa dan dukungan moral bagi Khaleda Zia yang tengah dirawat di unit perawatan intensif rumah sakit Evercare. Rekaman video menunjukkan pengamanan ketat di sekitar rumah sakit saat massa menyampaikan harapan agar kondisi Zia membaik. Sejumlah warga menyebut Khaleda Zia sebagai simbol perjuangan politik di Bangladesh. Salah seorang warga, Muhammad Baku, menjelaskan bahwa Zia pernah memperjuangkan demokrasi dan juga menentang kepemimpinan otoriter Ershad selama 9 tahun. Warga lain, Rafiqul Islam, juga menegaskan bahwa Khaleda Zia adalah figur yang selalu berdiri untuk negara dan tidak pernah meninggalkan bangsa di masa sulit. Bahkan menurutnya, Zia mendapat kesempatan untuk meninggalkan negara namun tetap memilih tinggal bersama rakyat. Para pendukung bahkan menyatakan kesiapan warga untuk membantu Khaleda Zia, termasuk mendonorkan organ jika diperlukan. Mereka menyebut bahwa rakyat Bangladesh merasa menjadi anak bagi Khaleda Zia. Khaleda Zia yang berusia 80 tahun masuk rumah sakit pada 23 November 2025 dengan diagnosa infeksi jantung dan paru. Kondisinya memburuk sehingga 4 hari kemudian dipindahkan ke ICU jantung. Pada Minggu 30 November 2025 malam, Zia diberitakan telah dipasang ventilator oleh pihak BNP. Mantan Perdana Menteri dan juga rival lama Sheikh Hasina ini telah berulang kali dirawat dalam beberapa tahun terakhir akibat penyakit kronis. Kondisi terkininya terus menjadi sorotan publik Bangladesh yang masih menaruh harapan pada sosok politik senior tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Uni Emirat Arab merayakan Hari Persatuan ke-54 di Abu Dhabi pada Selasa 2 Desember 2025. Acara ini dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan juga para pejabat tinggi negara. Uni Emirat Arab merayakan Hari Persatuan ke-54 di Abu Dhabi pada Selasa 2 Desember 2025. Rekaman video menunjukkan para pemimpin UEA menyanyikan lagu kebangsaan dan menyaksikan pertunjukan cahaya beserta drone di sekitar gedung Zayed National Museum. Media setempat melaporkan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan secara resmi meresmikan Zayed National Museum di distrik kebudayaan Saadiyat Islam. Peresmian itu berlangsung bersama anggota Dewan Tertinggi dan para penguasa Emirat sebagai bagian dari perayaan Hari Persatuan. Hari Persatuan memperingati berdirinya Uni Emirat Arab pada tahun 1971 ketika 6 Emirat bersatu di bawah satu bendera. Emirat ke-7, Ras Al Khaimah, menyusul pada Februari 1972. Perayaan tahun ini mengusung slogan United dan juga melibatkan lebih dari 200 kewarganegaraan yang juga tinggal di UEA. Partisipasi beragam komunitas itu menjadi simbol semangat persatuan dan identitas nasional negara Teluk tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Luar biasa sekali bagaimana kita menyaksikan kemeriahan yang ada di Uni Emirat Arab, di mana merayakan Hari Persatuan dari sebelumnya mungkin terdiri dari berbagai macam daerah-daerah kemudian bersatu dalam satu bendera yaitu Uni Emirat Arab. Dan kalau kita melihat tadi perayaannya juga ditandai dengan peresmian museum, kemudian ada perayaan kembang api dan juga drone yang begitu luar biasa. Dan kalau kita melihat juga ini mengingatkan bagaimana ketika Indonesia merayakan hari ulang tahunnya. Betul sekali, dan memang kalau kita ketahui Hari Persatuan dari Uni Emirat Arab ini tahun ini bertema yaitu United, dan kita ketahui banyak sekali komunitas yang ikut serta dalam perayaan Hari Persatuan ini. Kita berharap bahwasanya memang ini menjadi suatu capaian yang baik bagi negara tersebut. Dan kalau memang kita dengar-dengar ataupun kita sebut dari negara Uni Emirat Arab, kita ketahui Indonesia dan negara tersebut sudah menjalin kerjasama yang baik, dan kita berharap bahwasanya tidak hanya dirayakan Hari Persatuan di negara tersebut, namun di Indonesia juga
Begitu juga sebaliknya, dan kita berharap bahwasanya memang hari-hari persatuan tidak hanya di Uni Emirat Arab saja, namun di negara-negara lainnya bisa terus berkembang dan juga maju. Benar sekali Sally, dan juga kalau kita melihat dari temanya United, jadi persatuan, dan kita berharap juga perdamaian dan juga persatuan di daerah-daerah Timur Tengah yang kita tahu saat ini memang masih dilanda konflik. Ini dengan adanya Hari Persatuan di Uni Emirat Arab yang kita tahu ini menjadi salah satu negara terbesar di daerah Timur Tengah, ini bisa memberikan energi dan juga semangat persatuan untuk negara-negara lain agar perdamaian yang ada di Uni Emirat Arab ini bisa ditularkan di negara-negara lain, terutama di Timur Tengah. Betul sekali Arif. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya, di mana militer Israel dikabarkan menghancurkan rumah milik seorang tahanan Palestina di kota Zawata, tepi barat. Aksi ini memicu kecaman dari pihak keluarga yang menyebutnya sebagai upaya mematahkan semangat warga Palestina. Militer Israel dilaporkan meledakkan rumah milik Abdul Karim Sunubar, seorang tahanan Palestina di kawasan Zawata tepi barat pada Selasa 23 Desember 2025. Rekaman video menunjukkan proses peledakan rumah tersebut di saat kendaraan militer Israel berpatroli dan juga tim penyelamat beroperasi di lokasi. Keluarga Sunubar mengecam tindakan penghancuran itu. Ayah Abdul Karim Sunubar menyatakan bahwa dengan menghancurkan rumah tersebut, Israel telah menghancurkan setiap rumah di Palestina secara simbolis. Menurut kantor urusan tahanan Palestina, Abdul Karim Sunubar dituduh bertanggung jawab atas perakitan dan penanaman bahan peledak di dalam bus di Israel selama perang melawan Hamas. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terhadap tindakan penghancuran rumah tersebut. Sejak Oktober 2023, ketegangan di tepi barat terus meningkat. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 759 warga Palestina tewas oleh pasukan atau pemukim Israel. Sementara otoritas Israel mencatat lebih dari 26 warganya tewas dalam serangan yang juga dilakukan warga Palestina di kawasan tersebut. Insiden ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di tepi barat yang belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan meningkat di desa Turmus Aya di tepi barat. Warga Palestina hidup dalam ketakutan sejak pemukim Israel membangun outpost baru di sekitar lembah. Petani mempercepat panen dan menghindari jalan tertentu untuk menghindari serangan. Di wilayah Turmus Aya, rasa takut tampak jelas dari cara warga menggarap lahan. Para petani terpaksa mempercepat panen sambil terus mengawasi pergerakan di lembah sekitar. Mereka pun menghindari sejumlah jalan tertentu karena khawatir akan serangan mendadak. PBB melaporkan bahwa selama musim panen zaitun pada Oktober terjadi rata-rata 8 serangan pemukim per hari dan juga angka tertinggi sejak 2006. Serangan ini berlanjut hingga November dengan setidaknya 136 insiden tercatat dalam 3 minggu pertama. Sejumlah mobil dibakar, masjid dirusak, pabrik dirampok, dan lahan pertanian dihancurkan. Meski kekerasan terjadi, otoritas Israel hanya sesekali mengeluarkan kecaman. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa para pelaku merupakan kelompok minoritas. Namun di saat yang sama, pos-pos permukiman terus meluas secara terbuka. Demi melindungi keluarga mereka, para pemuda desa berjaga di gerbang setiap kali sirine masjid berbunyi. Warga juga membawa kamera ke lahan pertanian untuk merekam serangan sebagai bukti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa 2 Desember 2025 berlangsung hingga lebih dari 2 jam dan juga diwarnai beragam momen non-formal. Presiden Donald Trump terlihat beberapa kali memejamkan mata, sementara pejabatnya terlihat membuat coretan di tengah pembahasan. Ketika rapat memasuki jam kedua, mata Presiden Trump terlihat berkedip cepat sebelum akhirnya tertutup sesaat. Di sebelahnya, Direktur Anggaran terlihat membuat gambar awan di kertas resmi Gedung Putih. Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang berbicara awal dalam rapat juga menjadi sorotan setelah kartu namanya terlihat salah tulis dengan label Secretary of War, huruf S ganda yang juga langsung viral di media sosial. Meskipun terlihat lelah dan juga sesi berjalan kurang tertib, rapat ini justru melahirkan pernyataan yang menghebohkan. Presiden Trump menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan orang Somalia di Amerika Serikat. Di sisi lain, Hegseth juga menjelaskan ulang soal serangan lanjutan terhadap sebuah kapal pembawa narkoba di Karibia pada September lalu. Menyebut keputusan itu terjadi dalam fog of war atau kabut perang. Trump juga membuka rapat dengan menyatakan bahwa ini menjadi pertemuan kabinet terakhir sebelum tahun 2026. Namun pidato pembukaan sebagian besar hanya mengulang kebijakan lama, termasuk kembali menyinggung pemilu 2020 yang menurutnya telah dimenangkan. Suasana rapat memperkuat kesan pemerintahan yang memasuki akhir tahun dalam kondisi lelah dan juga terpolarisasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terhadap komunitas Somalia di Amerika Serikat. Dalam sebuah rapat kabinet di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa ia tidak menginginkan orang Somalia
Komentar tersebut memicu kekhawatiran di Minnesota, rumah bagi komunitas Somalia terbesar di Amerika Serikat. Pernyataan Trump muncul beberapa hari setelah pemerintahan mengumumkan penghentian sementara proses Suaka. Penghentian itu dilakukan setelah penembakan 2 tentara Gardu Nasional di Washington. Meski pelaku bukan berasal dari Somalia, Trump juga menggunakannya untuk menyerot imigran dari negara lain termasuk Somalia. Di hadapan wartawan, Trump menyatakan bahwa komunitas Somalia tidak memberikan kontribusi dan menyebut negara asal mereka buruk. Komentar tersebut tidak membedakan antara pendatang penerima Suaka bahkan warga negara Amerika Serikat keturunan Somalia. Serangan retoris terhadap Somalia bukan hal baru. Trump telah berulang kali mengkritik anggota Kongres Ilhan Omar yang berasal dari Somalia dan mewakili Minnesota di DPR. Dalam komentar terbarunya, Trump juga menyebut Omar sampah bersama teman-temannya. Ketegangan makin meningkat setelah Trump menyatakan dirinya akan mengakhiri status pelindungan sementara atau TPS untuk orang Somalia di Minnesota. Langkah itu membuat warga di komunitas tersebut khawatir soal keamanan status mereka. Namun pakar hukum menyebut bahwa langkah itu dilakukan secara legal dan hanya akan mempengaruhi sejumlah kecil dari puluhan ribu penduduk Somalia di Amerika Serikat. Laporan Kongres terbaru menyebutkan hanya 705 warga Somalia yang terdaftar dalam TPS di seluruh Amerika Serikat. Meski begitu, komentar Trump menimbulkan kekhawatiran di komunitas Somalia yang telah mengakar sejak 1990-an. Trump juga mengungkit tuduhan yang dipublikasikan oleh aktivis konservatif tanpa bukti jelas tentang dugaan penyelewengan dana bantuan di Minnesota yang diduga mengalir ke kelompok militan Al-Shabaab di Somalia. Pengamat menilai narasi tersebut dipakai untuk membangun sentimen negatif terhadap imigran. Serangkaian pernyataan ini memperluas kegelisahan di antara warga Somalia di Minnesota dan negara-negara bagian lain. Para pemimpin komunitas menyerukan agar pemerintah menghentikan retorika yang juga dinilai memecah belah dan mengancam rasa aman mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penumpang komuter lain dihebohkan dengan penemuan tas belanja berisi jasad bayi perempuan di toilet wanita stasiun Citayam, Kota Depok. Polisi melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk rekaman kamera pengawas di lokasi, untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi. Petugas ambulan didampingi petugas kepolisian dan keamanan KRL mengevakuasi jasad bayi yang ditemukan penumpang KRL di toilet wanita stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat. Jasad bayi malang ini akan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur sebagai penanganan lebih lanjut. Penemuan jasad bayi ini berawal dari laporan penumpang KRL yang melihat jasad bayi dibungkus kantong belanja berwarna hijau di toilet wanita stasiun saat dia sedang berada di toilet. Penumpang KRL tersebut kemudian melaporkan kepada keamanan stasiun dan juga diteruskan sampai ke petugas kepolisian Polres Metro Depok. Diduga jasad bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya karena saat ditemukan terdapat pesan dari ibu bayi yang bertuliskan data pribadi bayi termasuk jam wafatnya. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya peristiwa penemuan sosok bayi ini. Ia juga menambahkan saat ditemukan jasad bayi tersebut sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan diduga baru berusia 4 hari. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Selain mengevakuasi jasad bayi malang tersebut, petugas kepolisian juga mendapatkan secari kertas bertuliskan pesan yang diduga ditulis oleh orang tua jasad bayi ini. Dapat info dari salah seorang pengunjung bahwa di toilet wanita sekitar pukul 15.00 tepatnya di stasiun Citayam ada bungkusan berupa goodie bag berwarna hijau. Kemudian setelah diinformasikan kepada petugas di stasiun tersebut, kemudian diambillah tas tersebut dan dibawa ke kantor. Setelah dibawa ke kantor dan ketika dicek ditemukan ada sosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Kemudian ada satu cari kertas di mana yang diketahui juga ditulis oleh orang tua dari si bayi tersebut. Usia dari mayat bayi tersebut berusia baru 4 atau 5 hari. Guna kepentingan lebih lanjut, jasad bayi perempuan malang ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas intelijen Lanal Cirebon, Jawa Barat berhasil membongkar penyelundupan pakaian sport premium dari Malaysia melalui pelabuhan Patimban. Sebanyak 1 kontainer berisi 41.280 potong paket pakaian sport premium tanpa dokumen resmi yang berasal dari negara Malaysia diamankan.
Seperti inilah video amatir saat sejumlah petugas intelijen Lanal Cirebon mengamankan sebuah truk kontainer berisi 41.280 potong paket pakaian sport premium tanpa dokumen resmi yang berasal dari negara Malaysia di Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang pada Minggu 30 November 2025. Pembongkaran penyelundupan pakaian sport premium ini dilakukan setelah mendapat laporan adanya truk yang mengangkut berisi paket pakaian sport dari Malaysia melalui jalur laut. Dari hasil pemeriksaan, total harga barang-barang tersebut ditaksir bernilai 6,1 miliar rupiah, sedangkan estimasi kerugian negara yang diakibatkan aktivitas tersebut mencapai hampir 2 miliar rupiah. Selain itu, pemilik jaket juga memasukkan identitas muatan sebagai barang pindahan agar lolos dari pemeriksaan. Lanal Cirebon mengamankan satu unit kendaraan truk Fuso polisi F8810HL. Telah diperiksa kendaraan tersebut membawa muatan berupa pakaian olahraga tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah. Rincian estimasi barang dan nilai kerugian adalah sebagai berikut. Taksiran barang lebih kurang 105.000 per pieces rata-rata di marketplace. Apabila dikalikan dengan jumlah keseluruhan pakaian di dalam truk sekitar 41.280 pieces, maka total sekitar 6,1 miliar. Estimasi kerugian negara lebih kurang 1,8 miliar. Sementara itu, rencana barang penyelundupan ini langsung diserahkan ke pihak Bea Cukai Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka. Pertemuan ini mencakup diskusi kerjasama politik, ekonomi, dan juga hubungan antar lembaga legislatif kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025 sebagai bagian penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin lebih dari 7 dekade. Wang Huning diterima dengan hikmat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, barisan pasukan kehormatan, dan drum band di gerbang istana. Setelah turun dari kendaraan dan menaiki tangga istana, Wang Huning bertemu Presiden Prabowo untuk salam hangat dan sesi foto resmi, sekaligus menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan diplomatik. Suasana penyambutan menegaskan pentingnya kunjungan ini bagi hubungan kedua negara. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata di ruang Jepara yang membahas kerjasama politik, ekonomi, serta hubungan antar lembaga legislatif Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan dan dialog bilateral di berbagai bidang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan pemerintah menambah anggaran demi mempercepat penanganan bencana. TNI dan juga Polri juga diperintahkan memberikan dukungan penuh di seluruh wilayah terdampak. Pemerintah menyoroti pentingnya respon cepat terhadap bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam keterangannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah pusat terus menggerakkan dukungan masif untuk memastikan penanganan berlangsung efektif di lapangan. Terkait arahan Presiden, Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pusat dan daerah memberikan dukungan penuh baik dari segi koordinasi maupun pemenuhan kebutuhan dasar. Ketersediaan pangan dinilai aman, sementara distribusi BBM tetap dijaga termasuk melalui metode dropping udara untuk wilayah yang terisolasi. Pemerintah juga menghargai simpati dan tawaran bantuan dari negara sahabat meski Indonesia masih mampu menangani situasi secara mandiri. Di sisi pembiayaan, Prasetyo menegaskan bahwa dana siap pakai APBN untuk keadaan darurat masih mencukupi. Presiden pun telah memberi instruksi agar anggaran dapat ditambah bila diperlukan, terutama bagi kementerian, lembaga, TNI, dan Polri yang berada di garis terdepan penanganan bencana. Adalah penanganannya. Penanganannya, saudara-saudara tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan gitu. Support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait untuk membackup sepenuhnya ya, proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi. Kan cukup Mas ya anggarannya? Anggaran. Cukup. Jadi kan di dalam
APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan itu. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa KL terkait, contoh misalnya TNI maupun kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itu pun akan kita backup. Di Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan MPR terima kunjungan Sekjen Liga Muslim Dunia. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa di gedung MPR di Jakarta. Kunjungan ini dilakukan Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut untuk melihat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan sejumlah pimpinan MPR lainnya menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa di ruang delegasi gedung MPR di Jakarta. Pada kesempatan ini, Muzani mengungkapkan kunjungan tersebut dipenuhi usai mengundang Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut secara bersurah. Muzani menerangkan Abdul Karim akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pihak lainnya di Indonesia selama kunjungannya di Indonesia. Selain itu, Muzani juga menyampaikan bahwa Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut hendak melihat kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendapatkan kehormatan tamu Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia yang mulia Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Beliau datang sejak kemarin pagi. Hari ini beliau akan menyampaikan kuliah umum di Gedung Nusantara 5 di hadapan para tokoh-tokoh agama dan para ulama. Setelah dari sini beliau akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami mengucapkan terima kasih atas kehormatan ini. Beliau datang di Jakarta dan bertemu dengan banyak tokoh, baik Presiden ataupun para tokoh-tokoh lainnya. Dan beliau datang ke sini untuk melihat langsung bagaimana kerukunan, persatuan, persahabatan, kegotong royongan begitu dijunjung tinggi di negeri ini tanpa menimbulkan masalah apapun, dan beliau akan kampanyekan ini sebagai sebuah cara bagaimana umat Islam menjaga persatuan, persahabatan, bahkan perbedaan di seluruh dunia. Dari Jakarta, Max Munte, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan kado istimewa yakni hadiah umroh hingga bantuan bedah rumah kepada beberapa guru. Bantuan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi Pemprov Jatim terhadap dedikasi para guru yang selama ini berjuang di wilayah yang membutuhkan perhatian. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar peringatan Hari Guru Nasional sekaligus Hari Aksara Internasional 2025. Acara ini menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam menghargai peran guru serta memperkuat literasi digital sebagai fondasi peradaban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung memberikan apresiasi tinggi kepada ribuan guru dan tenaga pendidik yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyerahkan penghargaan kepada 13 penerima anugerah guru dan tenaga pendidikan, transformatif, dedikatif, dan juga pelopor komunitas belajar pada Ajang Nasional tahun 2025. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi luar biasa, Khofifah memberikan hadiah istimewa berupa grand prize umroh kepada 4 guru terpilih.
Selain itu, apresiasi diberikan dalam bentuk lain yang langsung menyentuh kesejahteraan, yaitu pembinaan senilai 5 juta kepada 6 guru inspiratif dari berbagai jenjang pendidikan. Bantuan bedah rumah senilai 20 hingga 25 juta kepada 20 guru dari berbagai daerah di Jawa Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menjadi suatu hal yang baik di mana ternyata dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi perhatian khusus kepada para guru yang memang kita ketahui jasanya sangat luar biasa untuk anak-anak di Indonesia. Karena memang kita ketahui hadiahnya ini berupa umroh dan juga bedah rumah, di mana ternyata ada 4 guru yang mendapatkan hadiah umroh dan ada 20 guru yang mendapatkan hadiah dari bedah rumah. Ini berharap bisa menjadi suatu semangat baru untuk para guru yang memang mengajar di wilayah-wilayah yang mungkin sulit digapai, dan ini menjadi perhatian juga bagaimana ternyata pendidikan sangat penting terutama di Indonesia, karena kita ketahui Arif dan pemirsa di mana program yang utama dari Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana pendidikan bisa mengubah hidup dari masyarakat Indonesia. Dan ini masih di momen Hari Guru Nasional, tentunya kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia, dan kita berharap kesejahteraan dari para guru di momen Hari Guru Nasional ini bisa benar-benar diperhatikan. Kalau kita melihat tadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, dan ini mudah-mudahan bisa diikuti juga dengan Pemprov lainnya maupun pemerintah pusat yang lebih memperhatikan terkait dengan kesejahteraan dari para guru. Karena kalau kita melihat guru ini merupakan tonggak pendidikan, merupakan aktor utama dari pendidikan sukses tidaknya pendidikan di Indonesia. Betul, kalau kita lihat juga Arif dan pemirsa di mana dengan tegasnya pidato Prabowo Subianto di Hari Guru Nasional ini nantinya bagaimana uang-uang korupsi yang ada di Indonesia ini bisa dijadikan, akan dialokasikan ke dana-dana pendidikan, dan kita berharap bahwasanya ini menjadi hal yang penting agar nantinya Indonesia bisa lebih maju dan anak-anak ataupun generasi muda bisa berkembang dengan adanya pendidikan. Benar sekali. Dan Sally, pemirsa, Arif, kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid ini mengungkapkan modus dari sindikat mafia tanah selalu dimulai dari tingkat paling hulu, yaitu aparatur desa. dan menurut Nusron, kejahatan mengenai pertanahan sudah membuat masyarakat resah. Terlebih para mafia tanah tersebut diketahui membangun sindikatnya secara terstruktur dan sistematis. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengungkapkan kejahatan mengenai pertanahan yang terjadi belakangan ini telah membuat masyarakat resah. Terlebih para mafia tanah tersebut membangun sindikatnya secara terstruktur dan juga sistematis yang dimulai dari tingkat aparatur desa. Selain mengungkap modus mafia tanah, Nusron juga turut menyoroti sistem hukum pertanahan yang dinilai masih lemah. Salah satunya yakni pembuktian transaksi pertanahan yang masih sangat bergantung pada dokumen historis yang menjadi akar permasalahan munculnya sengketa tanah. Menurutnya, persoalan sengketa merupakan hal yang hampir tak terhindarkan ketika sudah menyangkut riwayat termasuk dalam persoalan tanah. Sehingga penanganan dari kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum harus disesuaikan dengan metode baru agar tidak berulang. Karena perencanaan benar apa enggak? Kalau bisa jadi perencanaannya benar, implementasinya enggak benar. Berarti kan mengalami disfungsi. Bisa jadi perencanaannya udah salah. Kan, kita mau lihat dulu ini. Ya kan, satu persatu. Kan ini kan harus dilihat dari RT RW provinsi sama RT RW kabupaten kotanya. Harus satu-satu dalam masalah perencanaan. Jadi bisa perencanaannya benar, implementasinya salah. Bisa memang dari perencanaannya udah salah. Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan tantangan lain dari kejahatan pertanahan akan terus bermetamorfosa, terutama dari persoalan riwayat. Hal itu seperti yang terjadi dalam konflik sengketa tanah di Makassar antara PT Haji Kala milik Wakil Presiden RI ke-10 Yusuf Kala dengan PT Goa Makassar Tourism Development yang merupakan bagian dari Lipo Group. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi mengekspor kembali hasil laut udang yang bebas dari paparan cesium 137 ke Amerika Serikat. Hal ini dilaksanakan usai sertifikasi yang dilakukan Kementerian Lembaga terkait sejak Oktober lalu. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan udang yang dikirim ke Amerika Serikat terbebas dari kontaminasi radiasi cesium 137 yang terjadi beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah pengiriman udang ini untuk membuktikan komoditi laut udang milik tanah air terjamin kualitasnya. Terlebih di Indonesia tidak ada senjata nuklir yang beroperasi. Diketahui memang pelepasan ekspor ini berlangsung di 2 kota berbeda, yakni Jakarta dan Surabaya, dengan total mencapai 10 kontainer.
Hingga akhir tahun ini, pemerintah menyiapkan 605 kontainer berisi udang bebas cesium-137 untuk dikirimkan ke Amerika Serikat. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Kelautan Perikanan yang ditunjuk satu-satunya sebagai lembaga sertifikasi untuk udang kita ini yang ekspor ke Amerika, satu-satunya. Ya, memang sakti itu beliau. Dan saudara sekalian, hari ini kita melepas ekspor ini menunjukkan pesan kuat bahwa Indonesia mampu menyelesaikan masalah dan menjaga mutu terbaik. Jadi tidak usah khawatir di pasar global, pasar dunia pun kita bisa menyelesaikan masalah, jadi kita bisa menghandle kalau ada soal-soal. Pesan kepada dunia. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan Amerika Serikat menjadi target pasar ekspor udang tertinggi, di mana selain itu Indonesia juga merupakan salah satu pemasok udang terbesar di dunia. Yang paling penting adalah ketika otoritas Amerika menunjuk Kementerian Kelautan Perikanan sebagai satu-satunya otoritas yang diberi kepercayaan untuk memberikan sertifikasi. Kalau kita benar-benar di-ban, ini yang stres adalah saya dan Pak Menko. Karena para pembudidaya yang jumlahnya jutaan itu pasti teriak semua. Walaupun sebelum itu juga sudah banyak yang telepon. Dari Jakarta, Max Monte, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivis nasional melaporkan dugaan aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Selain adanya aktivitas tambang boksit ilegal, adanya dugaan ketidaklengkapan administrasi perizinan. Aktivis nasional yang peduli terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan dengan adanya tambang ilegal di Indonesia membuat aktivis nasional bersuara dengan membawa bukti dokumen data aktivis nasional mendatangi kantor Kementerian Sumber Daya Air dan Mineral yang berada di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kedatangannya tersebut tak lain untuk melaporkan adanya dugaan aktivis tambang boksit ilegal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan mendesak untuk menindaklanjuti dugaan praktik tambang boksit ilegal. Selain adanya dugaan aktivitas tambang boksit ilegal dan juga dugaan ketidaklengkapan administrasi perizinan yang dinilai dalam aktivitas tersebut telah merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah. Dari data Kementerian SDM yang menyebut tidak adanya RKAB pada tahun 2023, 2024, dan 2025 untuk perusahaan tersebut. Ketiadaan RKAB menjadi dasar dugaan bahwa jaminan reklamasi dan dana pasca tambang juga belum tersedia. Selain itu, aktivis juga menyorot peran pengawasan pemerintah provinsi dan juga aparat kepolisian di Kalimantan Barat dapat menindak tegas aktivitas tersebut. Setelah dari sini, kami akan melakukan laporan resmi kepada Satgas di Kejaksaan Agung, kemudian ke Istana Presiden. Seperti itu. Ada kerugian negara nggak, Pak? Ya. Ini di sini diduga tahun 2023, 2024 hingga 2025. Data SDM yang mengatakan, bukan saya, bahwa RKAB-nya tidak ada. Kalau RKAB tidak ada, sudah jelas jaminan reklamasi juga tidak ada. Dana pasca tambang juga tidak ada. Masyarakat Indonesia dan para pejabat, khususnya buat Pak Prabowo. Pak, tolong rakyat Bapak dalam keadaan susah, Pak. Masih ada bencana nasional. Ini mau disusul lagi dengan bencana berikutnya. Kami sebagai rakyat mau proaktif membantu pemerintahan Prabowo. Kami melaporkan sesuai dengan prosedur. Tolong ditindaklanjuti. Jangan sampai tidak ditindaklanjuti. Karena kami akan bersuara makin besar lagi. Rencananya selain ke SDM, aktivis lingkungan hidup Kepulauan Riau berencana melaporkan praktik tambang boksit ilegal ke Kejaksaan Agung untuk segera ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat terbatas tentang tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis di Gedung Geraha Mandiri Kemenko Pangan pada Rabu sore. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan rapat tersebut perdana dilakukan menyusul lahirnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 November lalu. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan terdapat sejumlah langkah-langkah penting yang harus segera diambil dalam mengimplementasikan tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis. Pertama, memastikan 26 kementerian lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi
secara masif ke kampus dan daerah-daerah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Kedua mengupayakan percepatan tata kelola penyelenggaraan program MBG di wilayah 3T, terutama pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Serta yang ketiga mengupayakan percepatan pelatihan SLHS dan pemenuhan tenaga ahli gizi di daerah-daerah. Menurut Zulhas, posisi tenaga ahli sangat diperlukan dalam program MBG. Ia pun mengatakan untuk saat ini tenaga ahli gizi tak harus dari lulusan atau sarjana gizi saja, melainkan juga dapat diisi oleh sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, dan sarjana keamanan pangan. Beberapa hal penting yang kami rapatkan dan harus segera diambil langkah-langkah. Pertama tentu karena menyangkut hampir 26 kementerian lembaga, sosialisasi secara masif tingkat pusat dan daerah, nanti akan tanggung jawabnya masing-masing. Menyelesaikan ada 15 peraturan turunan, 13 sudah di MBG Pak Dadan ya. Ada 13 tinggal disesuaikan nomor Perpres. Antara lain percepatan 3T Pak, 3T. Kemudian sekarang sudah ada SPPG 16.630 yang sudah operasional, memberikan 47,2 juta penerima manfaat. Berarti masih ada, ini baru separuh. Untuk percepatan itu, tolong nanti pelaksana harian Pak bersama-sama untuk verifikasi biar cepat, bersama-sama bareng. Bukan menentukan, tapi bareng-bareng mungkin memberikan pendapat-pendapat dan seterusnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh. Namun pemirsa, untuk saat ini dirinya diminta untuk fokus terlebih dahulu langkah tanggap darurat, mengingat masih banyaknya korban yang membutuhkan bantuan. Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengevaluasi dan menindaklanjuti perihal penyebab bencana banjir serta longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bahkan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal juga telah meninjau langsung sekaligus memberikan bantuan terhadap korban yang terdampak. Kendati demikian, untuk saat ini yang menjadi fokus utama ialah langkah tanggap darurat, mengingat masih banyak korban. Tentu saja setelah hal itu, pemerintah akan tanggap untuk melakukan seperti yang tadi ditanyakan. Kemudian DPR RI juga akan aktif untuk menanggapi hal tersebut yang pasti. Tapi sekarang kita fokus dulu kepada para korban dan wilayah-wilayah yang memang masih memerlukan bantuan. Bahkan kami juga sudah mengirim tim yang dipimpin oleh salah satu wakil ketua ke wilayah Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, juga ke Aceh untuk bisa melihat secara langsung situasi lapangan, dan kami bersinergi juga dengan pemerintah bahwa kemudian ada keinginan untuk bisa mengevaluasi ini akibat dari apa, bagaimana kemudian ke depan perencanaannya seperti apa. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pemuda kocar-kacir saat terjaring razia aparat kepolisian Polres Boyolali di Kompleks Alun-Alun Boyolali, Jawa Tengah. Mereka berusaha melarikan diri dan bersembunyi di tengah ilalang untuk menghindari kepungan petugas. Beginilah kondisi jalan di area Kompleks Alun-Alun Kidul Boyolali, Jawa Tengah sesaat aparat kepolisian dari Polres Boyolali membubarkan ratusan pengendara sepeda motor yang berkumpul dan melakukan balap liar. Ratusan pemuda ini terlihat tancap gas untuk menghindari kepungan petugas saat razia balap liar digelar. Sebagian pemuda bahkan terlihat bersembunyi di tengah ilalang yang juga berada di lokasi. Dan sebagian lain nampak mendorong sepeda motor akibat mesin tidak bisa menyala atau mogok. Petugas mengumpulkan ratusan pemuda tersebut untuk didata dan dimintai keterangan serta memperlihatkan kelengkapan surat kendaraan yang juga mereka bawa. Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto mengatakan razia yang dilakukan itu merupakan bagian dari operasi Zebra Candi 2025 yang digelar secara serentak di wilayah Jawa Tengah. Dalam razia itu, para petugas memeriksa kelengkapan kendaraan dan melakukan penilangan kepada pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Selain menindak dengan tilang, petugas juga mengimbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas
mengedukasi agar tidak berkendara ugal-ugalan dan balap liar karena membahayakan keselamatan diri. Ya, jadi operasi Zebra Candi 2025 dilaksanakan 2 minggu dan alhamdulillah kita sudah berhasil mengungkap sebanyak ini, ya, termasuk penggunaan knalpot brong itu 124 pelanggaran. Termasuk yang viral kemarin yang rekan-rekan mungkin bisa saksikan di wilayah Pemda, di mana pada hari Sabtu kami melakukan kegiatan penindakan dan mengamankan 53 kendaraan bermotor yang diduga terlibat melaksanakan balap liar. Ya, kami himbau kepada masyarakat bahwa kegiatan balap liar itu pertama tentunya membahayakan bagi pembalap liar sendiri, penonton maupun pengguna jalan yang lain, ya. Dan yang kedua, tentunya ini sangat mengganggu kenyamanan, keamanan serta keselamatan kita bersama. Kita ketahui bahwa area itu adalah area publik di mana masyarakat banyak beraktivitas pada sore hari, ya. Jadi kami dari Polres Boyolali tidak akan berkompromi terkait dengan masalah balap liar ini. Sementara itu, Polres Boyolali sejak 17 hingga 30 November 2025 telah mengamankan sebanyak 124 sepeda motor berknalpot brong dalam kegiatan operasi Zebra Candi 2025. Dari Boyolali, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta di Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 3 Desember 2025. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun sepeda motor pengendara rusak parah akibat masuk ke dalam kolong bus. Beginilah kondisi sepeda motor milik salah seorang pengendara yang terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta di Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 3 Desember 2025. Sepeda motor ini menyangkut di kolong bus Transjakarta usai terlibat kecelakaan saat hujan deras mengguyur. Beruntung sang pemilik sepeda motor malang itu berhasil menyelamatkan diri sehingga terhindar dari maut. Menurut keterangan saksi mata, peristiwa kecelakaan tersebut berawal saat kondisi jalan macet dan diguyur hujan deras. Saat itu pengendara motor memaksa masuk ke jalur bus untuk menghindari kemacetan, namun naas motor yang dikendarainya itu bersenggolan dengan bus Transjakarta yang berada di sampingnya. Motor pun akhirnya terjatuh dan masuk ke kolong bus. Kondisi jalan yang licin diduga menjadi penyebab motor dan bus bersenggolan. Awalnya bang, kejadiannya bang? Ini emang mobil udah maju, dia mau nyelip, cuman licin. Oh, ini yang bawa motor abang tadi? Yang bawa motor? Maju mobilnya. Yang bawa motor siapa? Oh, ini teman yang bawa motor? Enggak, dia nggak kenal, cuma ngebantu aja. Oh, yang bawa motor ini orangnya? Yang bawa motor ini. Oh dia keselip ya? Dia nyelip, mobil emang udah maju. Oh, karena licin? Licin, jadi udah jatuh, dia maju, emang udah maju dia. Kan macet, dia ke kanan, saya untung pelan nih. Nah dia ngeliat, cuman dia gas kan ini licin, jatuh. Saya untung saya ngerem, cuma karena ini licin ya kedorong dia tetap. Oh dia nyalip mau masuk ke jalur? Iya mau masuk. Untung saya pelan, kalau saya nggak tahu lah itu. Lagi bawa penumpang nggak nih bang dalam tadi? Masih ada. Ada, cuma nggak terlalu banyak. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kemacetan panjang dari arah Tomang menuju Grogol tak terhindarkan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Diduga akibat konsleting listrik sebanyak 9 kontrakan di Jalan Kayu Tinggi, Cakung Timur, Jakarta Timur ludes di Amuk Si Jago Merah pada Rabu 3 Desember 2025 malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kasus kebakaran dalam penanganan petugas kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Bang, nomor pemadam berapa bang? Nomor pemadam bang, pemadam kebakaran. Dengan alat seadanya, para penghuni kontrakan yang dibantu warga berupaya memadamkan api yang membakar bangunan kontrakan di Jalan Kayu Tinggi, Cakung Timur, Jakarta Timur pada Rabu 3 Desember 2025. Namun api semakin membesar dan merambat hingga menghanguskan 9 petak kontrakan yang terbuat dari bahan semi permanen.
Petugas Gulkarmat Jakarta Timur yang tiba di lokasi kebakaran langsung memadamkan api dengan peralatan yang telah disiapkan. Peristiwa kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kontrakan. Api pertama kali muncul dari belakang kontrakan, kemudian merambat ke bangunan lainnya yang terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Cuman itu tiba-tiba tuh di sana ada asap hitam ya, asap hitam, terus tiba-tiba tuh langsung gede gitu. Itu dari mana? Kabel atau apa? Nah kalau itu sih ada yang ngeliat, katanya sih kabel ya. Cuman itu nggak tahu kabel apa gitu. Pokoknya itu langsung tiba-tiba langsung gede aja gitu. Itu apa bang yang terbakar bang ini bang? Rumah atau apa bang? Pertama itu dari belakang. Sebenarnya kalau nggak salah sih dia langsung ke pagar ya. Karena kan semuanya nih dari kayu semuanya. Jadi cepat ya. Ini kontrakan apa rumah lo? Iya kontrakan sih. Oh gitu. Ada berapa pintu pak? Total semuanya ada 9. 9 ya. Jadi dugaannya dari korsleting listrik ya? Kabel? Iya. Cuman kurang tahu pastinya ya. Dari belakang rumah? Ya. Ada korban nggak pak? Untuk korban sih yang alhamdulillah nggak ada. Tempat tinggal ya kontrakan begitu, jadi sebenarnya sebagian besar ada lapak pak. Oke. Lapak dan ada rumah kontrakan yang notabene mudah terbakar semuanya itu pak. Tapi alhamdulillah tidak menyambar dengan rumah-rumah yang pada penduduk. Untuk dugaan sementara apa nih pak? Dugaan sementara ini dari listrik pak, menyambar dari para barang-barang yang mudah kebakar. Untuk kendala ada pak? Kendalanya kita itu jalan terlalu jauh pak. Jauh dari jalan raya itu sekitar 1,5 kilometer pak. 1,5 kilometer kita untuk menggelar selang. Jadi sekitar 40 sampai 60 selang nih. Ini di rumah pada penduduk ya? Betul pak, jadi rumah pada penduduk pak. Ya mohon sekali lagi pak, kita mau informasi yang cepat yang kita butuhkan. Mudah-mudahan kita bisa membantu semaksimal mungkin mengurangi resiko yang sekecil-kecilnya. Untuk jumlah armada yang diturunkan? Armada yang diturunkan kita turunkan sekitar 12 unit dengan pendukung pak. Api dapat dipadamkan petugas Gulkarmat setelah 1 jam kemudian dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam dan juga melibatkan 60 personil Gulkarmat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat menusuk istri siri dan selingkuhannya hingga berlumuran darah di sebuah rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga aksi pelaku akibat cemburu buta. Korban berinisial HP ini mengalami luka di bagian dada, punggung, dan juga tangan sebelah kiri akibat menjadi korban penusukan oleh seorang pria di sebuah rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara korban perempuan berinisial AS, istri siri pelaku mengalami luka tusuk di bagian perut. Keduanya akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan. Sementara pelaku berinisial MTH berumur 50 tahun ini juga sudah diamankan oleh polisi usai melakukan aksinya. Kadit Reskrim Polres Kebayoran Baru Kompol Suparmin mengatakan bahwa motif pelaku akibat cemburu karena istri sirinya mempunyai hubungan asmara dengan pria lain. Aksi pelaku telah direncanakan dengan mengundang kedua korban untuk bertemu di pusat perbelanjaan di kawasan Blok M. Usai bertemu, pelaku kemudian cekcok dengan selingkuhan istri dan juga berujung penikaman di rumah sang istri siri. Hasil pemeriksaan ya, pelaku sendiri melakukan perbuatan tersebut didasari karena rasa cemburu. Karena istrinya ditemukan jalan dengan pria lain. Itu korban yang laki itu jalan dengan istri-istri pelaku. Untuk pelaku sendiri sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pisau yang dipakai pelaku untuk melakukan penusukan sudah disiapkan sebelumnya sama pelaku. Atas kejadian ini, 2 orang yang menjadi korban penusukan masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sementara pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto angkat bicara terkait video penyaluran bantuan yang terlihat dilempar dari helikopter di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Agus menegaskan keputusan tersebut diambil demi keselamatan penerbangan karena helikopter tidak dapat mendarat akibat adanya halangan kabel listrik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjelaskan alasan dibalik proses pendropingan bantuan yang viral di media sosial. Terlihat dilempar dari helikopter di wilayah terisolasi akibat banjir dan juga longsor di Sumatera.
Agus menyampaikan helikopter sempat mengupayakan pendaratan namun terhalang oleh jaringan kabel listrik di titik evakuasi, sehingga pilot memutuskan untuk menjatuhkan bantuan dari udara agar logistik tetap dapat dimanfaatkan warga. Agus mengakui sebagian logistik sempat tercecer dan juga rusak, namun prosedur pengiriman melalui helibox dan payung udara dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan saat menyentuh tanah. Kemarin dalam pemberian bantuan, memang saya tekankan kepada prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personil dan alutsista, yaitu pesawat yang digunakan. Karena di Padang ada personil TNI, tiga personil, dua dari POM, satu Babinsa. Pada saat membantu penanganan bencana terbawa arus, beberapa hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Nah, pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. TNI sendiri saat ini mengerahkan pesawat CN dan juga Hercules untuk menjangkau wilayah yang tidak bisa dilewati jalur darat. Dari Jakarta, Jiana Mila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan di Sentra Bahagia Medan pada 2 Desember 2025. Wamensos memastikan fasilitas berjalan baik sehingga siswa bisa belajar dan tinggal dengan nyaman. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 2 Medan di Sentra Bahagia Medan pada Selasa 2 Desember 2025. Kedatangan Wamensos disambut Kepala Sekolah serta para guru SRMP 2 Medan. Dalam kesempatan itu, Wamensos meninjau ruang kelas, asrama, hingga ruang makan. Dalam kunjungan ini, Wamensos memastikan fasilitas berjalan baik sehingga siswa bisa belajar dan tinggal dengan nyaman. Wamensos pun menekankan pentingnya disiplin kepatuhan serta kerukunan para guru agar suasana belajar tetap kondusif. Kunjungan ditutup dengan para siswa yang menyanyikan lagu Terima Kasih Bapak sebagai ungkapan syukur dan juga semangat untuk belajar lebih baik lagi setiap hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Dan hingga Rabu pagi, pemirsa, sebanyak 161 korban telah berhasil diidentifikasi. Dalam keterangan di Posko Terpadu Sumatera Barat, tim DVI Polri menyampaikan jumlah terbaru korban bencana. Proses identifikasi hari ini dipimpin langsung oleh Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Pol Dr. Wahyu Idayati, bersama dengan 15 personil DVI lainnya. Rabu 3 Desember 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total korban dilaporkan sebanyak 193 orang. Sebanyak 161 korban diantaranya telah berhasil diidentifikasi, sementara 32 jenazah lainnya masih belum teridentifikasi. Sedangkan korban hilang dilaporkan sebanyak 216 orang. Wahyu menjelaskan kondisi jenazah yang sudah lebih dari 1 minggu menyulitkan proses identifikasi secara visual. Menurutnya, sebagian korban diduga terbawa arus sehingga pakaian dan identitas visual banyak yang hilang. Setelah kami dapat data tadi, itu ternyata sebagian besar mungkin karena terbawa arus atau intinya pakaian-pakaiannya itu sudah banyak yang tidak ada. Sehingga kami di sini kesulitan untuk mengidentifikasi secara visual, gitu kan? Karena ya secara visual itu kan harus cocokkan pakaiannya, ciri-cirinya. Nah, kalau kondisi sudah tidak terlalu bagus, kita kesulitan untuk mencocokkan itu. Makanya pergerakan untuk identifikasi itu agak melampau. Tapi kami sekarang sebagai di samping ini kami mengumpulkan para keluarga yang melaporkan hilang atau posko AM, ini kami sedang mengambil sampel DNA untuk kami bawa ke Jakarta. Jadi sampel DNA untuk korban-korban yang meninggal sudah kami ambil, tinggal mengambil sampel DNA pembanding dari keluarga-keluarga yang nanti akan kami kirim ke Jakarta untuk diperiksa DNA. Dari Jakarta, Jiana Bila, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespon persoalan bantuan rusak di Tapanuli Utara usai penggunaan opsi airdrop oleh otoritas setempat. Medan yang sulit serta akses jalan terputus menjadi alasan utama penggunaan opsi airdrop harus dilakukan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan bantuan rusak akibat mekanisme secara airdrop terjadi melihat cara tersebut merupakan satu-satunya jalur agar bantuan dapat tersalurkan. Gus Ipul menegaskan medan yang sulit serta akses yang terputus di beberapa titik menjadi sebab utama pengiriman bantuan via udara harus tetap dilakukan. Ya, ini memang dalam suasana kedaruratan ya, mungkin juga ada kesulitan-kesulitan untuk bisa menurunkan atau menyalurkan logistik ya. Ya, medannya kan tidak mudah ya, ada yang memang sulit sekali dijangkau sehingga ada yang harus lewat udara, mungkin juga belum bisa mendarat secara langsung, mungkin bisanya dikirim lewat cara-cara yang memungkinkan. Jadi kita belum tahu persis apa yang terjadi, tetapi upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mendukung penyaluran logistik harus kita apresiasi dan kita harus hormati. Jadi memang ini medannya berbeda-beda dan ada yang memang benar-benar sulit. Jadi kalau kita belum bisa memberikan dukungan itu bukan karena apa-apa, karena memang medannya sulit dijangkau. Sebelumnya warga di Tapanuli Utara resah akibat bantuan logistik yang rusak karena datang dari udara. Bantuan yang rusak seperti beras dan juga lain sebagainya beberapa waktu yang lalu. Dari Jakarta, Mix Muterona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil sejumlah perusahaan yang diduga berperan sebagai penyebab banjir bandang dan longsor di Sumatera. Di mana terdapat 8 perusahaan yang akan dimintai penjelasan soal dugaan pelanggaran lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal usai menggelar rapat bersama Komisi 12 DPR RI di Gedung Parlemen Senen, Jakarta pada Rabu siang. Hanif menjelaskan bahwa pihaknya akan memanggil dan mendalami keterangan sebagian perusahaan terkait adanya dugaan pelanggaran. Mengingat selain cuaca yang buruk, banjir bandang di Sumatera juga dipicu dengan adanya pembalakan liar di hulu sungai. Hanif mengakui sebagian besar perusahaan telah mengantongi izin, namun pihaknya tidak segan memberikan sanksi administrasi hingga pidana jika terbukti melanggar. Jadi terkait liar dan tidak liar kami tidak melihat itu. Silakan izinnya ada, tetapi kalau menimbulkan kerusakan lingkungan itu urusan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Itu ada berapa perusahaan, Pak? Ini akan terus berkembang. Saat ini baru terdata 7 dari 8. 8-nya sebenarnya belum aktif tapi kami akan dalami lagi. Jadi ini yang di Batang Taruh ya. Tetapi tentu kita harus adil. Itu support-support kecil dari maksudnya support-support dari unit usaha, tapi yang paling besar itu dilakukan banyak pihak, itu harus kita juga dalami ya. Tidak kemudian seperti yang harusnya bagian hulu ini menjadi hutan ternyata menjadi pertanian lahan kering. Ini benar-benar luasnya sangat luas sekali, dari 340.000 hektar mungkin 50-an ribu di hulunya itu dalam bentuk lahan kering yang tidak ada pohon di atasnya, sehingga begitu hujan sedikit ya sudah kita bayangkan. Itu mungkin ya penjelasan. Kan ada penyelidikan, mulai melakukan penyelidikan. Iya. Nah itu nanti ujungnya bisa ke proses pemidanaan. Kita ada 3 hal, jadi multidos, jadi mulai dari sanksi administrasi kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bila mana berdasarkan kajian saintifik dia kebijakannya memperburuk kondisi landscape. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pastikan perjalanan momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman dan lancar. Dari PT Kereta Api Indonesia pada Rabu siang melakukan inspeksi jalur perlintasan kereta jarak jauh mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk daerah dalam pemantauan khusus atau jalur perlintasan di lokasi rawan bencana banjir dan tanah longsor, PT KAI telah melakukan berbagai persiapan mulai dari menambah jumlah petugas, memperkuat pondasi jalur, serta menyiapkan alat material. Menggunakan kereta inspeksi, para petinggi PT Kereta Api Indonesia siang tadi melakukan pengecekan jalur perlintasan kereta jarak jauh dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Inspeksi secara menyeluruh akan dilakukan selama 3 hari dengan melintasi jalur utara dan selatan. Untuk jalur utara melewati Jawa Tengah, Yogyakarta dan berakhir di Stasiun Ketapang, Banyuwangi. Dan jalur selatan melewati Stasiun Bandung, Malang dan berakhir di Surabaya, Jawa Timur. Tujuannya guna memastikan kesiapan, keamanan, dan kelancaran jalur kereta di masing-masing daerah operasi selama momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Selain jalur perlintasan, pengecekan juga ditargetkan pada kesiapan petugas pelayanan sarana dan prasarana. Sementara untuk daerah dalam pemantauan khusus atau jalur perlintasan di lokasi rawan bencana, banjir dan tanah longsor, PT KAI telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penambahan jumlah petugas, memperkuat fondasi jalur, serta menyiapkan alat material. Meski cuaca buruk masih menjadi tantangan terberat, namun KAI berkomitmen mematangkan persiapan demi kelancaran perjalanan kereta selama momen Natal dan Tahun Baru. Ini pelepasan untuk kereta inspeksi KAIS, jadi kami ada 2 rute utara dan rute selatan. Rute utara ini dari Jakarta nanti sampai dengan Ketapang Banyuwangi, kemudian rute selatan itu Bandung sampai dengan Malang dan berakhir di Surabaya. Jadi sebetulnya teman-teman di masing-masing daerah operasi itu sudah mempersiapkan baik dari sisi layanan, kemudian sarana, prasarana, keandalannya gitu ya. Nah ini kemudian direksi, komisaris dan beberapa stakeholders yang terkait termasuk dari DJKA gitu ya melakukan kereta inspeksi untuk memastikan kembali. Jadi apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman di masing-masing daerah operasi itu dipastikan kembali melalui kereta inspeksi ini yang akan berlangsung dari hari ini sampai dengan besok di hari Kamis. Sudah berapa persen persiapan? Bagaimana? Sudah berapa persen persiapan? Oh, kalau dibilang berapa persen, kita harus siap 100% nih. Karena untuk inspeksi ini kan berarti hanya memastikan kesiapan. Berarti semuanya harus siap nih di masing-masing daerah. Ada kendala-kendala kasih di jalur atau di fasilitas? Kendala pasti ada, cuman harus kita tangani dengan baik dan kita antisipasi dengan baik. Terutama di akhir-akhir ini kan cuaca yang cukup ekstrim nih. Jadi teman-teman benar-benar harus memastikan keandalan terutama dari sisi prasarananya. Dan kita memastikan aspek safety tetap terjaga. Karena itu yang utama dari perjalanan kereta api. PT KAI sendiri telah menetapkan momen Nataru selama 18 hari, mulai dari 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Demi mengurangi beban pengeluaran para pengguna, KAI juga memberikan diskon tiket sebesar 30% untuk kereta ekonomi komersial dengan jumlah yang sudah disediakan mencapai 1,5 juta tempat duduk. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ngomong-ngomong soal libur Natal dan Tahun Baru nih Arif, udah ada persiapan mungkin ini menjelang berapa minggu lagi kita akan liburan? Pengennya sih liburan, tapi nampaknya ada tugas negara nih. Oh, luar biasa sekali. Memang kalau kita lihat Arif dan pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru selalu yang menjadi tunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Namun memang dari pemerintah terus mempersiapkan bagaimana nantinya liburan ini agar bisa berjalan baik. Ya memang dari PT KAI telah mempersiapkan berbagai cara untuk nantinya masyarakat yang mungkin menggunakan kereta api sebagai moda transportasinya bisa aman dan juga nyaman. Dan tak hanya dari kereta api saja, namun pemerintah juga telah memberikan diskon tarif tol nantinya untuk di momen Natal dan juga Tahun Baru. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwasannya perayaan perjalanan Natal dan juga Tahun Baru 2026 ini bisa berjalan dengan lancar, terlebih kalau kita melihat bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia jelang akhir tahun ini, di mana cuaca buruk dan juga cuaca ekstrim, kemudian banjir longsor di beberapa wilayah ini juga diantisipasi oleh PT KAI Indonesia dengan tadi menambah beberapa petugas di daerah-daerah yang dirasa rawan, kemudian juga memperkuat fondasi agar bisa berjalan dengan lancar dan juga memastikan bahwa perjalanan kereta api selama masa mudik Natal dan juga Tahun Baru 2026 ini bisa berjalan dengan lancar. Betul, kita pasti berharap bahwasanya Natal di 2025 dan menjelang Tahun Baru 2026 ini bisa memberikan damai, sukacita dan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selis Regar. Dan saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.